Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Film ini menceritakan tentang polisi yang berhasil menangkap bandar narkoboy serta pemasoknya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung sajalah kita tonton ya. Film diawali di mana di suatu desa di negara Thailand, bandar narkoboy Tiongkok yang bernama Li Feng sedang memesan semua narkoboy yang dimiliki pemasok bernama Hasiang. Setelah harganya mereka sepakati, dengan tega si Li Feng mengirim semua orang yang ada di sana ke alam lain, termasuk anak buahnya sendiri, hingga yang tersisa cuma mereka berdua saja. Dan itu semua dilakukan supaya tidak ada saksi mata. Film berlanjut, para anggota kepolisian di bawah kepemimpinan Kapten Jack sedang melakukan penyamaran dan memantau anggota si Li Peng yang hendak melakukan transaksi. Mereka tidak menyadari anggota si Li Peng banyak juga yang standby di sana, hingga si Li Feng yang sedang memantau mereka menelepon tangan kanannya yang bernama Gui dan memberitahu tentang kehadiran polisi tersebut. Setelah itu terjadilah baku hantam di antara polisi dan anggotanya, tapi si Li Feng dan si Gui berhasil kabur. Besok harinya di kantor polisi, Kapolres setempat mengadakan rapat. Dia memerintahkan semua anggotanya untuk menghancurkan organisasi perdagangan narkoboy di kota tersebut. Sedangkan di tempat lain, seorang pengedar narkoboy yang bernama Liong menghajar seorang anggotanya dan memberi waktu 5 hari kepadanya untuk mencari barangnya, karena sejak penangkapan semalam mereka tidak mendapatkan barang lagi karena si Li Peng menghentikan pasokan sampai suasana tenang. Malam harinya Kapten Jack dan rekan-rekannya sedang merayakan keberhasilan mereka. Dia juga memberitahukan kabar baik kalau dalam waktu dekat dia akan menikahi pacarnya. Tapi saat hendak pulang, si Jack melihat anggota si Leong sedang telepon-teleponan. Karena penasaran, dia pun menyuruh pacar dan rekan-rekannya pulang duluan. Setelah itu dia pun membuntutinya, tapi tak berapa lama dia justru melihat anggota si Leong dihajar sekelompok pemuda. Si Jack pun tidak diam, lalu menghajar para pemuda tersebut. Setelah itu dia menangkap anggota si Leong tadi. Si Jack pun mendapat info kalau besok malam si Leong akan berpesta di klub miliknya. Besok harinya si Jack dan rekan-rekannya kembali mengadakan rapat dan menargetkan si Leong, karena menurut mereka si Leong adalah pengedar besar di kota itu. Artinya bisa menemukan siapa pemasoknya. Tibalah malam harinya di mana si Jack dan rekan-rekannya sudah standby di dekat klub milik si Leong, dan 2 orang anggotanya masuk ke dalam. Sedangkan di jalan raya menuju klubnya, si Leong mengirim pesan suara kepada si Gui supaya datang ke klubnya dan memberitahu kalau putrinya ada di klubnya. Sesampainya di klub, si Leong serta anak buahnya langsung berpesta. 2 anggota yang menyusup langsung menerobos masuk melecehkan putri si Gui, tapi mereka justru tertangkap. Si Jack pun menyusul ke dalam klub, tapi mereka justru dikepung anggota si Leong. Mau tidak mau dia pun meminta bantuan ke kantor, pergi membawa putri si Gui dan menelepon si Gui untuk bertemu di tempat lain. Diam-diam pacar si Jack mengikuti mereka. Saat bertemu si Gui, si Leong bertanya kapan barangnya masuk, tapi si Gui justru menjawab supaya mereka sabar menunggu kabar darinya.
Tak jauh dari lokasi pacar si Jack memfoto mereka, tapi dia justru tertangkap dan dikirim ke alam lain. Film berlanjut kantor polisi. Sang komandan memberikan semangat kepada si Jack dan rekan-rekannya yang rekan mereka. Si komandan juga menyuruh si Jack libur untuk menenangkan hatinya atas kepergian pacarnya. Malam harinya si Jack menemukan foto si Gui tersimpan di HP almarhum pacarnya. Hingga besok paginya dia memohon kepada atasannya supaya diberi kesempatan untuk mengungkap kasus tersebut, dan atasannya memberikan waktu 1 bulan kepada si Jack. Singkat cerita, si Jack terus memantau kegiatan si Gui, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa karena selama dipantau, kerjaan si Gui hanya belanja dan buang sampah saja. Hingga suatu hari mereka menangkap pengantar barang. Setelah dianalisis melalui X-ray, si atasan menyuruh untuk membongkarnya, tapi si Jack melarangnya. Si Jack pun mengutarakan idenya supaya mereka tetap mengirim paketnya karena dia curiga kalau isinya bukan narkoboy, melainkan berisi pesan. Setelah mendengar ide si Jack, si komandan menyetujui untuk tetap mengirim paketnya. Tibalah di malam hari di pelabuhan, si Leong menerima paketnya dan dugaan si Jack terbukti karena isi paketnya adalah gulungan alamat lokasi transaksi barangnya. Singkat cerita, si Hasiang datang dari Thailand menemui si Li Feng karena sudah hampir 1 bulan tidak ada pesanan. Dia pun memberi peringatan akan mencari partner baru apabila dalam waktu dekat mereka tidak melakukan transaksi. Sedangkan di kantor polisi, si Jack serta timnya sedang menganalisis kira-kira siapa pemasok barangnya dari Thailand, dan mereka menemukan nama si Hasiang. Besok harinya, si Jack memasuki kafe milik si Li Feng karena semalam dia melihat CCTV kalau si Gui mengunjungi kafe tersebut. Tak berapa lama setelah duduk, tiba-tiba si Li Feng datang menyajikan secangkir kopi kepada si Jack. Mereka berdua pun ngobrol tentang bisnis dan kehidupan. Setelah si Jack pulang, pacarnya pun menyenangkan si Li Feng supaya tetap tenang dan memberitahu kepada rekan-rekannya tentang kecurigaannya kalau si Gui sebenarnya anggota si Li Feng. Si Jack pun mengenalkan seorang polisi khusus yang menangani penyelundupan. Si polisi pun menunjukkan foto seorang wanita yang bernama Chen Jing yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan perdagangan internasional. Dia ini pacar si Li Feng. Si polisi juga memberitahu kalau minggu lalu kapal perusahaan mengambil barang dari Thailand dan beberapa hari lagi akan tiba di pelabuhan negara mereka. Singkat cerita, si Jack dan timnya sedang memantau bongkar muat di pelabuhan. Setelah itu mereka langsung membuntuti satu truk kontainer yang dicurigai. Tapi di tengah jalan, si Jack sadar sudah tertipu karena saat truk tersebut dicegat, truk itu tidak ada isinya. Film berlanjut, si Li Feng dan truk yang asli tiba di lokasi transaksi. Tapi naas nasib si Leong karena anggotanya sendiri justru mengirimnya ke alam lain. Setelah mendapatkan uangnya, si Li Feng bersiap pergi, tapi dia justru ditodong si Jack yang menyamar sebagai supir truk tersebut. Si Li Feng pun tertawa karena triknya sendiri digunakan si Jack. Setelah itu terjadilah pertempuran.
Akhir cerita polisi menangkap si Lipeng, pacarnya, dan si Gui. Begitu juga di negara Thailand, polisi setempat menangkap si Hasiang yang lagi santai, dan film pun selesai.